Halo Sobat Biru Hitam, kembali berjumpa dengan saya Habil Supriyatna di Labs Corner News FMIPA UI pada pekan terakhir bulan Oktober 2021. Media informasi yang memberitakan hal-hal seputar dunia sains, perkembangan riset, dan inovasi terkini. Menemani Anda pada pekan ini, redaksi Labs Corner News FMIPA UI akan menyajikan beberapa tajuk berita penting untuk Anda. Dimulai dari berhasil diraihnya prestasi oleh para mahasiswa FMIPA UI dalam beberapa lomba berbasis inovasi digital. Kemudian dilantiknya seorang guru besar di FMIPA UI menjadi anggota IP dan perkembangan proses seleksi calon dekan di FMIPA UI. Karenanya, mari kita mulai saja dari berita yang pertama. Perkembangan dunia digital yang membutuhkan banyak ide-ide segar membuat diperlukannya terobosan dari para jiwa-jiwa muda Indonesia. Menjawab hal ini, para mahasiswa FMIPA UI bukan saja sekedar membuat aneka inovasi, namun juga menjawabnya dengan prestasi yang berhasil disabet dari berbagai kompetisi tingkat nasional. Prestasi pertama berhasil ditorehkan tim Mirare yang beranggotakan Ruth Immanuela Prinsila dari Geofisika 2020, Nurfidia Alim dari Kimia 2020, dan Serina Natasha dari Ilmu Ekonomi 2020 yang berhasil meraih juara ketiga pada ajang Choir Express Java Business Competition 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Telkom. Dalam kompetisi ini, tim Mirare mengangkat ide bisnis yang bernama Log, yang diambil dari kata lokal. Log merupakan situs jual beli online yang mempertemukan penjual dengan pembeli dari seluruh dunia. Nilai yang dijunjung tinggi oleh Log adalah membantu perekonomian pelaku industri kreatif mikro dengan mengedepankan penyebar luasan kebudayaan Indonesia ke seluruh dunia yang unik dan bernilai tinggi. Jadi, inovasi yang diciptakan oleh tim Mirare itu adalah sebuah platform belanja online yang dinamakan LOC, diambil dari kata lokal. Sistemnya adalah para pengrajin ataupun pengusaha itu bisa membuat toko di dalam platform kami. Namun, yang menjadi keunggulannya adalah dari sisi barang dan juga strategi marketing yang kami laksanakan gitu, yang kami lakukan dan kami pilih. Jadi, setiap barang yang ditaruh di dalam platform kami oleh toko-toko yang berada dalam platform kami adalah barang-barang dengan nilai kebudayaan Indonesia gitu loh. Selanjutnya, prestasi juga berhasil ditorehkan oleh tim AAA yang beranggotakan Iren Patricia Wibowo dari Aktuaria 2020, Angelica Patricia dari Matematika 2020, dan Iren Devina dari Aktuaria 2020 dalam ajang Business Case Competition Euphoria 2021 yang diselenggarakan secara daring oleh Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Multimedia Nusantara. Dalam kompetisi ini, tim AAA berhasil menyabet juara ketiga melalui gagasan berjuluk PROMET, Professional Recruitment, Image Rebranding, Training Academy, and Earning Visibility, yang berisi rekomendasi dan solusi yang kreatif serta inovatif dalam pengembangan bisnis berbasis teknologi digital untuk menjawab tantangan dari studi kasus yang diberikan. Sebagai solusi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan selama masa pandemi, kami merekomendasikan strategi PROMATE yang berfokus pada media digital. Strategi ini terdiri atas Professional Recruitment, Image Rebranding, Training Academy, dan Earning Visibility. Professional recruitment itu bertujuan untuk memberikan penjelasan secara lebih profesional kepada calon staf yang akan bekerja, di mana di sini akan ada online meeting session yang menjelaskan lebih jelas mengenai pekerjaan yang harus mereka lakukan serta gaji yang akan mereka dapatkan nantinya. Jika diperlukan, pihak perusahaan juga bisa mengadakan assessment di online meeting session ini supaya bisa menguji para calon staf yang akan bekerja nantinya. Kemudian, kami merekomendasikan program UI atau UX Upgrade yang bertujuan untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.
Di sini kami menggunakan website untuk menambahkan informasi seputar perusahaan seperti company profile, rekam jejak perusahaan, legalitas perusahaan, sertifikasi dan prestasi beserta sumber-sumbernya, biaya dan kondisi, serta jaminan yang akan diberikan oleh perusahaan untuk nasabah. Dengan begini, masyarakat akan lebih percaya terhadap latar belakang dari perusahaan tersebut. Betul-betul kreatif memang jiwa-jiwa muda biru hitam FMIPA UI ini. Selamat dan jangan lelah untuk berinovasi ya. Dari prestasi dalam ajang kompetisi, kita beralih pada berita yang juga sangat membanggakan bagi FMIPA UI. Dengan diangkatnya seorang guru besar di FMIPA UI menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau IP. Profesor Dr. Ivandini Tribidasari Anggraningrum, MSI, yang merupakan seorang guru besar bidang kimia di FMIPA UI, dilantik sebagai anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau IP tahun 2021 pada hari Selasa 28 September 2021. Beliau terpilih sebagai anggota karena keahlian dan prestasinya di bidang sains dan teknologi telah diakui oleh masyarakat ilmiah. Keahlian dan prestasinya tersebut dinilai berdampak positif bagi pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik kepada pemerintah serta masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Untuk mengukuhkan keanggotaannya, maka diselenggarakan kuliah inaugurasi anggota IP 2021 pada hari Selasa 28 September 2021 secara virtual melalui Zoom Meeting dan disiarkan secara langsung di kanal YouTube IP. Sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 31/M tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, atas nama IP kami mengucapkan selamat atas ditetapkannya anggota baru IP. Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, keanggotaan IP berlaku seumur hidup dan merupakan pengakuan kehormatan tertinggi dalam bidang ilmu pengetahuan di Indonesia. Banyak yang telah dipelajari dalam pengembangan intan dalam berbagai sistem elektrokimia, namun salah satu hambatannya adalah teknologi mesinnya belum dikembangkan di Indonesia. Meskipun tentu saja kita dapat bekerja sama dengan luar negeri untuk terus memperoleh material ini, namun di lain pihak begitu banyak yang telah dipelajari dalam pengembangan material melalui intan berkonduktivitas listrik ini, sehingga dengan pemahaman itu ilmu yang digunakan dapat digunakan untuk mengembangkan material lain yang tersedia di sekitar kita. Selamat untuk Prof. Ivandini. Semoga kiprah dan karya yang diberikan bukan saja mengharumkan nama FMIPA UI, namun juga mampu terus membawa FMIPA UI menuju panggung dunia. Proses seleksi calon dekan di lingkungan FMIPA UI untuk periode 2021-2025 telah memasuki babak yang semakin menarik dengan telah berhasil dilaksanakannya tahapan pemaparan visi dan misi oleh para calon dekan. Bagaimana persiapan proses ini dan tahapan apa lagi yang akan dilaksanakan? Mari kita simak obrolan singkat antara Koordinator Humas FMIPA UI dengan panitia seleksi calon dekan FMIPA UI berikut. Halo Sobat Biru Hitam, udah pada tahu belum nih kalau FMIPA UI itu sedang melaksanakan kegiatan yang namanya seleksi calon dekan FMIPA UI periode 2021-2025. Dan sekarang sudah sejauh apa kegiatan itu berlangsung? Kita ngobrol bareng sama Ibu Dr. Anda Ariadne L. Yuwono MN PhD. Beliau merupakan Wakil Ketua Panitia Pelaksana Seleksi Calon Dekan FMIPA UI. Halo Bu Adne, apa kabar? Baik, halo Mbak Ica, apa kabar juga? Alhamdulillah baik. Bu Adne, bisa dijelaskan sedikit tentang proses seleksi calon dekan FMIPA UI yang periode 2021-2025 ini, Bu? Kapan dimulainya dan sekarang sudah sampai tahap mana, Bu?
Ya, terima kasih. Jadi proses seleksi calon dekan ini kan mengikuti peraturan rektor ya. Jadi diselenggarakan secara serentak di lingkungan Universitas Indonesia. Kita mulai atau para bakal calon dekan itu mulai dapat mendaftarkan dirinya ke laman selection UI ACID itu pada awal Oktober. Dan kemudian pada tanggal 14 Oktober kami memverifikasi nama-nama bakal calon dekan yang lolos administrasi, memenuhi syarat administrasinya. Nah, dari calon dekan yang mendaftar sebagai bakal calon dekan FMIPA UI ada 5 orang yang sudah lolos verifikasi, yaitu yang pertama Bapak Al-Hadi Bustaman, PhD, yang kedua Bapak Dr. Dede Johana, PhD, yang ketiga Bapak Dr. Romatullah M.Eng, yang keempat Bapak Dr. Tito Latif Indra, dan yang terakhir Profesor Dr. Yogi Yulisar. Nah, kelima bakal calon dekan ini tadi pagi sudah mempresentasikan visi misinya sebagai bakal calon dekan. Jadi kami tadi pagi mendengarkan kelima bakal calon dekan ini menguraikan visi misinya dari jam 9 sampai jam 12. Oke, berarti sekarang itu sudah sampai pada tahap visi misi para bakal calon dekan ya. Kemudian paparan visi dan misi ini tujuannya apa nih Bu nih diselenggarakan? Ya, jadi tujuannya itu sebenarnya supaya para bakal calon dekan itu mempunyai kesempatan untuk mengemukakan visi misinya, program kerjanya, gagasannya jika salah satu dari para calon dekan ini nanti terpilih menjadi dekan FMIPA UI. Kemudian siapa saja Bu publik yang hadir? Sivitas dan warga FMIPA UI saja kah atau melibatkan masyarakat luas juga? Yang hadir tadi pagi ya, yang tadi pagi yang hadir adalah terbuka untuk umum. Jadi ada dosen, ada mahasiswa, alumni, dan tentunya masyarakat luas yang ingin tahu seperti apa sih visi misi para bakal calon ini. Kira-kira apa pentingnya keterlibatan publik eksternal dalam pemilihan dekan FMIPA UI, Bu? Publik juga dapat mengetahui sampai sejauh apa sih FMIPA ini membangun fakultasnya. Dan yang penting juga publik juga dapat memberikan masukan ya untuk kemajuan FMIPA. Tahapan seleksi calon dekan berikutnya apa, Bu? Oke, jadi sudah tahap ini minggu ini kita akan rapat lagi tentunya ya panitia, dan nanti hari Senin tanggal 25 dan hari Selasa tanggal 26 Oktober para bakal calon dekan ini akan melakukan proses wawancara oleh panitia seleksi calon dekan. Proses ini tertutup untuk umum, jadi hanya kami akan wawancarai dan kami akan menggali lebih dalam lagi mencakup banyak hal. Jadi dari nanti kan visi misinya sudah, programnya sudah, tapi yang lebih penting adalah mungkin integritas para calon dekan dan tentunya banyak hal-hal lain yang perlu kami gali lagi dari masing-masing calon. Dan pertanyaan terakhir nih Bu, yang diharapkan dari dekan terpilih nantinya itu kriterianya seperti apa Bu? Nah, ini pertanyaan yang berat ya. Tapi saya rasa sih yang pasti ya calon dekan FMIPA UI tahun 2021 sampai 2005. Yang pasti itu harus dapat mengusung visi misi UI. Yang pertama yang pasti. Yang kedua saya rasa dekan yang nanti itu harus bisa membawa perkembangan yang pesat dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, ya kan? Karena itu memang itu bagian dari Tridharma. Terus ada program pemerintah yaitu MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang memang harus juga dijalankan karena ini nanti akan sangat bermanfaat untuk lulusan kita, ya. Dan terakhir tentunya diharapkan para dekan juga mempunyai jiwa entrepreneurship. Baik.
Terima kasih banyak Bu Adna atas kesempatannya. Dan Sobat Biru Hitam itu tadi ngobrol-ngobrol singkat dengan Bu Adna selaku Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Dekan FMIPA UI periode 2021-2025. Dan ikuti terus berita tentang penyelenggaraan PSCD FMIPA UI. Mari kita dukung dan meriahkan proses seleksi calon dekan ini. Dan kita doakan siapapun yang memimpin FMIPA UI pada periode 2021-2025 mampu membuat FMIPA UI memiliki tempat yang semakin mengagumkan di panggung dunia. Demikian berbagai informasi terkini yang dapat kami bagikan pada pekan terakhir bulan Oktober 2021 ini. Jangan lupa terus ikuti konten-konten menarik yang disajikan dari Dapur Humas FMIPA Universitas Indonesia. Akhirnya, saya Habil Supriyatna dan seluruh kerabat kerja redaksi Labs Corner News FMIPA UI pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan 5M, pastikan diri Anda sudah divaksin, dan ikuti terus perkembangan dunia sains. Karena bersama FMIPA UI, sains menjadi lebih menyenangkan. Dan mari bersama FMIPA UI kita mengambil tempat di panggung intelektualitas dunia. Sampai jumpa.